kamu sih? Dia kalau udah nggak bisa jawab gitu. Karena gue tahu lu pengen denger itu. Iya sih, nggak apa-apa ya. Ngaku jujur sekali-kali itu nggak apa-apa. Iya, daripada lo godain gue godain saya. Iya, nggak apa-apa. Sekali-kali boleh ya. Kan pengertian pas dulu. Jauh, udah nggak usah. Oke, kita bicara tentang film nih. Kita bicara global tentang film. Oke, tadi kan saya udah nanya nih sama Titi tentang film di Indonesia dan sebagainya. Nah, sekarang kalau film sendiri di Indonesia, sebenarnya kita ketinggalan berapa lama sih dibandingkan dengan di luar? Kalau aku sih melihat banyak PR-nya ya. Banyak PR-nya. Di antaranya juga mungkin Indonesia terlalu majemuk juga. Ya, selain itu mungkin ini ada hubungannya Kak. Kalau dibahas-bahas sampai ke pemerintah sistem. Aku pikir sistem bahwa negara sangat mendukung film itu iya dan sangat mendukung perfilman itu maju. Tapi sistemnya gimana? Nah, sistem yang pada akhirnya itu sangat berkaitan dengan asosiasi pendidikan film, seni dan budaya. Itu banyak sekali yang memang kaitannya. Jadi memang linear sekali ya konsepnya. Ya. Oke. Nah, ini salah satu juga. Saya kan sempat ngobrol dengan Mas Indro Warkop. Oke, Warkop. Kan beliau filmnya sampai sekarang aja orang masih nonton gitu kan, masih ketawa, masih lucu. Tapi yang disesalkan oleh Mas Indro adalah bahwa dia tidak mendapatkan royalti apapun di film yang ditayangkan. Tidak ada royalti. Sedangkan kemarin saya ada Joe Taslim ketika dia lagi main Fast and Furious 6, saya tanya, ini gimana sistemnya? Dia di sana dapat royalti. Jadi film itu ketika tayang, setelah itu ada DVD dan sebagainya, dapat royaltinya. Jadi konsepnya adalah semua aktor yang berbicara dapat royalti. Nah, sedangkan Om Indro nih nggak ada royalti sama sekali. Saya yakin. Padahal kurang berbicara apa? Padahal kurang ngomong apa? Gila lu Bro. Nah, makanya gimana? Nama dia sendiri lagi Nah, karakternya. makanya gimana coba? Kalau ini gimana? Anda pernah dapat royalti nggak ketika main film? Iya. Ini harusnya dapat. Harusnya dapat. Ini sebenarnya kalau misalnya semua aktor kita kompakan semuanya harus pakai royalti ya, kalau enggak. Ini jangan produser denger gue dimusuhin kan. Nah, tapi pernah nggak kepikiran bahwa harusnya gue pakai royalti nih? Gitu. Tapi suatu saat nih pasti semuanya akan punya kegelisahannya sendiri. Kita semua pasti akan bersuara dan pasti itu menuju ke sana sih. Iya, tapi yang paling penting sih yang dibenahi dulu kan ya pertama filmnya ya. Sekian persen kita kan selalu kan terganggu dengan bukan terganggu sih sebenarnya, bahwa masyarakat di India ada yang dia mengamen untuk mengumpulkan uang hanya untuk menonton film gitu kan. Begitu berharganya sebuah film. Ya itu juga menarik nih, karena kalau di luar itu juga katanya bahwa bekerja film itu sehari cuma 8 jam, tidak boleh lebih. Ya. Kalau lebih dari 8 jam ada bayaran lagi. Kalau sampai lebih dari berapa jam lagi, wah itu ada hukumannya tuh buat produsernya dan sebagainya. Nah kalau di sini kan bikin film pokoknya sampai selesai kan, apalagi sinetron kalau kita bicara sinetron. Tapi enggak, kalau bikin film masih jauh lebih teratur. Ada jamnya, ada ya. Jam 9 kita sudah biasa jam 9, jam 10. Tapi sebenarnya kalau masalah jam kerja sih bukan hanya pemain film, masalah jam kerja di sini bidang apapun juga masih berantakan. Oke, terakhir pertanyaan ya buat Anda masing-masing nih. Tokoh apa yang Anda ingin perankan dan yang belum pernah Anda perankan dan yang ingin Anda perankan? Untuk sana dulu dong berarti. Tokoh ya masih banyak tokoh yang belum saya mainkan. Jadi karena memang pemeran itu kan belajar terus ya, jadi nggak ada puasnya, dan tidak, tokoh apapun itu selalu punya kesulitan yang berbeda. Ada karakter tertentu? Enggak, karena memang semua peran itu punya kesulitan yang sama. Oke. Petruk ya. Petruk. Kenapa Petruk? Soalnya udah mirip. Kalau aku ngeliat Sudirman ini. Sudirman. Sekalian casting ini kan ada sutradaranya ngeliat ntar Sudirman. Kalau dipotong rambutnya jadi Sudirman. Tapi kenapa Petruk? Saya sangat cinta sekali dengan wayang ya. Dan belum pernah ya kali ada film wayangnya? Nggak tahu. Tapi belum pernah. Harusnya bisa diangkat ya. Kayaknya. Harusnya bisa diangkat. Produser tolong dong angkat.
pewayangan. Terus Garengnya Baik, siapa? menarik. Ya kalau Gareng, kalau kamu Arjuna, pantas nggak? Pandawa 5 lah salah satunya. Bimo, oke. Apa aja Petro? Jangan Polisi wanita kan? Polisi wanita. Keren banget polisi Jenderal kali, wanita. jenderal wanita. Oke, jenderal wanita. Kalau aku sama kayak Rizno kali aku nggak mau ngelimit diriku untuk ada satu karakter tertentu gitu, jadi masih open apapun bisa gitu. Trip, mau jadi apa Trip? Pertama pengen jadi cowok ya, bukan Bukan cowok cantik ya? bukan cowok cantik. Kedua gue pengen jadi, kalau ada yang bikin film tentang Soeharto, gue pengen jadi Ibu Tin. Pengen jadi Ibu Tin? Emang nggak ada mirip-miripnya sih, justru itu gue pengen badannya dijelma, mukanya, mimiknya segala macam. Gue pikir kenapa enggak kayak Iron Lady juga peran utamanya bisa jadi seperti itu. Menarik sekali, tapi kenapa Ibu Tin? Nggak tahu, gue setiap ngeliat Ibu Tin tuh adem aja ngeliatnya, dan dia sebegitu setianya mendampingi Bapak Soeharto, dan dia sama punya energi yang besar yang kalau nggak ada beliau mungkin Pak Harto juga tidak sekuat itu menurut gue ya. Dan unik aja, bentuknya unik, senyumnya unik, karakternya unik. Gue kurus ini, gue pengen dibentuk seperti itu. Gue nggak takut kelihatan gemuk atau Apa ya, mau jadi apa juga nggak apa-apa, yang penting gue bermainnya dengan oke. Tepuk tangan dulu untuk mereka semua. Sekali lagi terima kasih udah hadir di sini, mudah-mudahan filmnya sukses. Amin. Ya. Amin. Tim masih utang sama gue ya, nanti sekali lagi di sini ya, ntar gue harus sonok lagi deh. Tapi tadi belajar dari filmnya itu semuanya, sebenarnya memang itu kali intinya, bahwa kita belum bisa menghargai karya kita sendiri gitu kali. Iya. Lebih keluar kali ya. Mungkin kalau dulu pelajarannya ada westernisasi dan sebagainya, itu yang menjadi gaya kayak tadi bener adanya K-pop, adanya apa. Jadi kita bingung gitu ya. Kenapa sih nggak ada misalnya di Korea gaya lu Indonesia banget, belum ada seperti itu ya. Di Indonesia udah Korea banget dan sebagainya. Udah ada yang pakai batik di mana-mana juga nggak bisa dibilang wah Indonesia banget ya, enggak juga, belum tentu juga. Belum tentu juga. Mungkin kita harus membuat karakter itu dulu, baru kita bisa menghargai karya kita. Karena memang benar bahwa untuk dihargai kita harus belajar dulu bagaimana menghargai karya kita sendiri. Saya dari Corbuzier, inilah Hitam.